Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsaltahu rahmatan lil alamin wa busyra lil mu'minin wa syafi'an lil muznimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa qala radiyallahu anhu. Ketiga, baqa, artinya kekal, tiada berkesudahan. Lawannya fana, artinya binasa, berkesudahan. Wajib Allah Ta'ala kekal, tiada berkesudahan. Mustahil binasa, berkesudahan. Adapun tanda wajib Allah Ta'ala kekal tiada berkesudahan, maka yaitu baharu alam. Setengah dalil nakal di dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan kekal zat Tuhanmu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Baqa artinya kekal, tiada berkesudahan. Adapun yang kekal tiada berkesudahan itu yaitu tiga perkara. Pertama, kekal tiada berkesudahan zatnya. Kedua, kekal tiada berkesudahan sifatnya, ma'ani dan maknawiyah. Ketiga, kekal tiada berkesudahan segala asma'nya, yakni segala namanya yang 3000. Dan kekal af'al Allah Ta'ala yang 8, yakni kekal perbuatannya Allah Ta'ala yang 8 perkara, yakni dikekalkan oleh Allah Ta'ala yang 8 tersebut, yaitu yang pertama roh, jin dan manusia. Ketiga, paung manusia, yaitu tulang yang kecil di dalam sulbi, seperti biji sasawi di dalam sulbi, tiada hancur ia, hingga sampai dari pada hari kiamat. Maka kekal yang 8 perkara tersebut yaitu kekal pada syara. Kemudian kekal aras 3. Keempat, kekal lauh mahfuz. Kelima, kekal kolam. 6, kekal surga. 7, kekal neraka. 8, kekal bidadari. Ini higato ditambahi lah. Jadi pas 8. Nah, jadi pada hari ini telah sampai kita mempelajari tentang sifat baqa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baqa artinya kekal, tiada berkesudahan. Lawannya fana, berkesudahan. Wajib Allah Ta'ala kekal, tiada berkesudahan. Mustahil binasa, berkesudahan. Firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal jatuhanmu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Adapun dalil nakalnya,
yang menunjukkan Allah Ta'ala kekal tiada berkesudahan, maka yaitu baharu alam. Maka tanda baharu alam ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu kekal. Kalau Allah Ta'ala itu kada kekal, nah amunnya Allah Ta'ala itu kada kekal, maka niscaya bolehlah ia pula berpermulaan. Kalaulah Allah itu sudah berpermulaan, maka niscaya berhajat kepada orang yang menjadikan. Nah, kalaulah misalnya Allah Ta'ala itu sudah berhajat kepada orang yang menjadikan, maka lazimlah daur dan tasalsul. Apa arti daur? Terputar-putar, tabulak-balik, tabulik-bulik. Dan lazimlah pula tasalsul, artinya berantai. Lazimlah ada yang menjadikan. Yang menjadikan Allah ada pula yang menjadikan. Yang menjadikan Allah ada pula yang menjadikan, seterusnya, kada habis-habisnya. Maka yang demikian itu adalah mustahil. Nah, itulah yang dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Awam. Tanda baharu alam yang menunjukkan Allah itu bersifat kekal. Maka oleh sebab itu, kalau Allah Ta'ala itu kekal kada berkesudahan, maka kada ada lagi yang mengatakan Allah Ta'ala itu berpermulaan. Ya, kalau apabila orang itu berkesudahan pasti berpermulaan. Nah, itu yang demikian itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kekal itu ada berapa? Yang kekal itu ada 3 disebutkan di sini. Yang kekal itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah Ta'ala kekal. Nah, sebagaimana yang kita bahas di permulaan tadi. Karena kita sifat baqa itu adalah salah satu daripada sifat untuk mengetahui bagaimana nang kayapa zat Allah. Ya kah? Salah satu atau fungsi daripada sifat baqa yang mana diantaranya lagi adalah sifat idam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu dan wahdaniyat tersebut adalah dinamakan wajah kunah, jalan untuk mengenal zat Allah. Ya kala, maka ya zat Allah Ta'ala, oh zat Allah Ta'ala itu kekal. Berarti yang kekal itu apa dah? Apanya yang kekal? Zatnya yang kekal, zat Allah yang kekal. Yang kedua yang kekal apa? Sifatnya yang kekal. Sifat Allah Ta'ala kekal. Dan tidak pula berpermulaan. Dan tidak pula sifat Allah Ta'ala itu binasa atau berkesudahan. Adakah sifat yang lain daripada makhluk ini yang kekal? Oh, kada ada. Hanya sifat Allah Ta'ala saja yang kekal. Sifat lain itu kada ada yang kekalnya. Yang asalnya kita kuat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kudrat, atau bahasanya diinjami, atau diberikan, kada diinjami, kada ada diinjami juga, tapi diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Sambatannya bisa kekuatan, padahal lemah. Kalau kada Allah Ta'ala memberi kudrat, kalau kada Allah Ta'ala memberi kekuatan, maka kekuatan yang diberikan Allah Ta'ala lawan kita, kudrat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita itu sifatnya hanya sementara. Jadi pas saja itu diinjami, ya Allah, bujurlah.
Misalnya dibujurakan nah. Ulun nih, mun nyata salah ada sama lawan perguruan kita bahari. Bujur aja lah diinjami lah. Bujur lah diinjami lah. Ini kada bisa kekuatan. Ku injami jangan kalah. Ngaran diinjami. Diinjami, diambil orang pulang. Berarti yang mau diinjami itu berarti kada bisa apa-apa ya kalau anak ke mana hendak ke pasar aku ngejar cuman kandaran ibu anak nah ku injami diinjami ampun seorang ada pun seorang ampun orang nah jadi injami lah karena diambil pulang malah diambil salajuran ada pintar ngarannya manusia mau diambil salajuran apalagi dibawa bersombong-sombong nah, dibawa bearai-arai besaruan kali si baju marasnya adang sanak kuning kasih baju berrabit bajunya kalau kali saruan gak ikam ada aja aku sopan kasih baju nah aku injami ikam nang bagus kak ajar nang paling bagus penang buruk aja nah mau lagi tuh seorang hanyar lalu dibawa bearai-arai pinah harap kiraga seorang bersombong-sombong apa tuh bagus kada bersombong-sombong menyombongi ampun orang bagus kada bagus salahnya 3 hari 2 hari seminggu sebulan kada diunjuk mana aja baju kodeng mau jar kakak ini minta jar itu paling larang tuh jar unungkar kenyamanan nih kam sini injam injam baju kok sarek mau sarek tuh ada pintar manusia karena itu ampun orang baju orang diambil diinjam itu dipakai salawasan diambil nah jadi kada bisa baju diinjami ngarannya kalau diinjami jadi sifat kita itu diinjami kada selamanya mau diambil orang nah, kekuatan kita asalnya nang kuat kada kuat lagi nah asalnya bungas kada bungas lagi nang asalnya kancang kandur kada kancang lagi nang asalnya mata nah, nang basar ya Allah basar kita nang melihat kita diambil kaur kulit kancang kandur kepala hirang uban bahambur nah, jadi diambil jadi kada sarik lagi kita karena ampun orang karena ampun Allah Ta'ala. Nah itu sifat kita itu kada kekal hanya sifat Allah Ta'ala yang kekal itu. Nah jadi itu sifat apa ngarannya tuh guru kita menyambat bahas itu sifat apa siapa ubudiyah kah rububiyah lah sifat yang dimiliki oleh ya kah sifat yang dimiliki oleh Allah amun sifat kita apa ngapa ubudiyah nah sifat kita ubudiyah sifat kehambaan maka berduduklah di kehambaan. Amun sudah hamba itu kada sombong lagi. Amunnya sudah menjadi hamba itu kada riya lagi. Amunnya sudah menjadi hamba itu kada takabur lagi. Makanya pantas saja ajar Allah Ta'ala man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin tidaklah barang siapa yang ada di dalam hatinya seperti biji sesawi ada rasa sombong ada rasa takabur la yadkhulul jannah karena masuk ke dalam surga karena mengakui ampun orang mengakui ampun Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat kita itu kada kekal. Sifat Allah Ta'ala aja yang kekal. Kemudian setelah zatnya kita katakan zatnya Allah itu kekal dan kita katakan bahwa sifat Allah itu kekal, kemudian adalah yang kekal itu yang ketiga adalah af'al Allah Ta'ala. Artinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan af'al Allah Ta'ala atau perbuatan Allah Ta'ala ini adalah bekas asar fi'il, bekas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyambat itu aja kita af'al Allah. Langit itu af'al Allah kah? Nah,
bekas perbuatan Allah. Bumi ini af'al Allah kah? Kemudian kita menyebut af'al, itu artinya majaz saja. Majaz. Siapa yang menjadikan? Fi'il Allah cara menjadikan. Kita menyebut fi'il Allah Ta'ala, padahal yang menjadikan ya zatnya juga. Itu artinya majaz. Kalau semalam ada kita mempelajari tentang majaz. Paham ya kalau majaz soalnya? Gerobak itu jar terbatuk-batuk melewati jalan yang berlobak. Gerobak bisa batuk ya Pak. Mainjam aja, mainjam ngaran batuk, mainjam sambatan. yakni kekal perbuatan Allah Ta'ala yang 8. Yakni kekal bekas perbuatan Allah Ta'ala yang 8 perkara tersebut. Apa tadi? Yaitu roh. Yang kedua paung roh kita. Ada perkataan seorang sufi atau perkataan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masyhur, ceritanya itu orang tersebut yang masyhur di dalam Al-Qur'an. Wali tetapi ada di dalam Al-Qur'an. Yaitu adalah Sayyidina Luqman Al-Hakim. Jarsidin. Innan nasa salah satu aslas. Bahwasanya manusia itu terbagi 3. Sulusun lillah, sepertiga untuk Allah. Wasulusun linnas, sepertiganya lagi untuk manusia. Wasulusun lidud, dan sepertiganya lagi untuk ulat. Untuk ulat. Apa tadi? Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk manusia, sepertiga untuk ulat. Fa amma ma lillahi, fa amma ma huwa lillahi. Nah, untuk Allah itu adalah faruhuhu, maka rohnya adalah untuk Allah. Artinya kembali kepada Allah. Maka kita menyembah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah milik Allah, dan kami ini wa inna, dan kami ini kepada Allah pula tempat kembali. Nah, kembali ke mana? Kembali kepada Allah. Roh itu bagi Allah. Roh itu kembali kepada Allah. Wa amma ma huwa linafsihi lah. Wa amma ma huwa linafsihi. Adapun sepertiga yang untuk dirinya, untuk manusia tadi, untuk dirinya, fa'amaluhu, maka adalah amalnya. Amalnya kembali kepada siapa? Kembali kepada dirinya. Amal itu kembali kepada dirinya. Roh kembali kepada Allah. Wa amma ma huwa liddud. Adapun sepertiga yang terakhir yang untuk ulat, siapa itu untuk ulat? Fajasaduhu, maka adalah jasadnya untuk ulat. Nah, jadi roh kita untuk Allah, kemudian amal untuk diri kita sendiri, kemudian yang ketiga jasad kita untuk ulat. Maka jasad kita tadi yang pertama tadi roh itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan hancur roh kita, tetapi kembalinya kepada Allah juga. Kemudian setelah kembali kepada Allah roh itu, maka dikembalikan pulang kepada nang dikekalkan yang kedua tadi apa namanya? Paung tadi itu, atau tulang. Paung namanya, yang ada di sulbi kita. Kembalikan roh kembali kepada Allah. Kemudian dikembalikan kepada paungnya pulang. Artinya bukannya berhadap Tuhan adalah, jadi artinya ampun Allah Ta'ala, diambil Allah Ta'ala pulang roh kita tadi itu. Nah, itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi 3 perkara. Yang pertama, sepertiga pertama untuk Allah, sepertiga yang kedua amalnya untuk dirinya sendiri. Makanya ada hadis Nabi kita Muhammad SAW mengiringi kita ke alam kubur itu 3 perkara. Yang pertama, harta kita. Yang kedua, anak kita. Kemudian yang ketiga, amal kita. Mairingi itu seberataan ke kubur. Anak mairingi, harta, nanya kendaraan. Mana kendaraan abah jakonya memakai? Aku ke dompet ambulan. Aku sama dia pak nang dipakai apa? Kendaraan kuitan. Berarti kendaraan 4 juga ke kubur. Kemudian yang ketiga, nang mau pati ke kubur adalah amal kita. Nah, kemudian 2 kembali. 2 kembali, 1 tinggal di alam kubur. Ya tadi tuh, nah amal pun kita tadi tuh, sepertiga untuk kita. 2 kembali yaitu anak dengan harta kita. Nah, kendaraannya nang umpat ke kubur tadi tuh. Kalau pang misalnya jar aja luasi kuburnya, luangnya kenapa jar tukang toko kubur. Itu segan membuat kendaraan sidin. Nah, kalau sidin karena anak kan berjalan ke surga. Laju juga sedikit, atau motornya ini teganal motornya dibawa ke luang, ada mau kayak itu ada yang dibawa ke kubur selain 3 tadi tuh. Nah selain selain amal kan amalnya nanti yang tinggal ada pulang yang tertinggal apa kain kapan lawan tabala menbetabala lah menbakapan menbetabala. Nah kain kapannya tertinggal 5 lembar segan babinian. Apa 5 lembar itu dalam kitab disebutkan nang 5 lembar itu sarudung, baju, tapeh. Kemudian lapisan kain menutupinya 2 lembar. Biarnya lakian 3 aja. 3 lembar aja melakian. Nah, itu jangan dibawa. Lalu jar ada nang memberi nasihat. Kain kapan tuh jar kada bakantung. Bolehkah kain kapan ada kantongnya segan membuat apakah misalnya kain kapan tuh kada bakantung artinya apa kada nang disanguinya kada nang dibawa buliknya segan ke kubur tersebut. Nah itu roh tadi tuh roh tuh kekal dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afal tadi kan atau bekas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Paung kita nah ada di dalam sulbi apalagi arash, lauh mahfuz, kolam, surga, neraka, bidadari. Surga kekal, neraka kekal. Amannya surga kekal di surga nyaman, aman kekal di neraka nauzubillah min dzalik. Selamanya kita disiksa di dalam api neraka. Siapa yang kekal? Itu orang-orang kafir, orang-orang yang syirik, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai kita terjerumus kepada kekal di dalam api neraka. Berdoa terus tuh, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Nah, itu doanya terus menerus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai orang yang Allah yang Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami ini di dalam ala dinika. Sabit qalbi ala dinika. Tetapkan hati kami di dalam agama Engkau terus menerus. Jangan sampai kita keluar daripada agama Islam. Bagaimana caranya kita supaya memelihara iman kita? Ya terus berdoa. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ilmunya Allah taala sudah bertulis apanya? Ada sudah ilmu Allah taala itu di mana ilmunya Allah taala. Nah, ilmunya Allah taala ada yang tahunya, hanya ilmu Allah taala. Malaikat yang enggak ada tahunya ilmu Allah taala. Nah, kita tuh mati beriman atau kada, itu sudah ada dah dalam ilmunya Allah taala. Oh, si fulan matinya beriman. Oh, si fulan matinya apa? Kada beriman. Nah, nauzubillah min dzalik. Kalau misalnya pada ilmunya Allah taala kita tuh kada beriman, nah, berdoa ya terus berdoa, ya Allah sabit qalbi ala dinika. Tetapkan hati kami ya Allah dalam beriman kepada Engkau. Berdoa terus. Orang yang berdoa itu artinya orang itu yang takut artinya. Makanya salah satu di dalam kitab Kifayatul Awam adalah syarat orang menjadi wali itu adalah dia selalu merasa takut
dirinya itu kada beriman. Nah, orang yang semakin baik, orang itu semakin baik, semakin banyak ibadah, semakin banyak ilmu, semakin baik, maka semakin takut akan kematian, semakin takut dirinya itu. Apakah aku tergolong orang yang selamat atau tergolong orang yang, maka tanda ciri-ciri orang itu rasa takut itu, makanya kada pernah melanggar, tidak pernah melanggar perintah Allah. Apa yang disuruh Allah Ta'ala digawinya. Hanya takutan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut matinya kada beriman. Selalu rajin sholat, selalu rajin menuntut ilmu. Karena sebabnya apa? Takutannya. Ya Allah, takutannya hamba ya Allah. Kalau mati hamba dia kada beriman. Nah, jadi yang kita takutkan karena neraka itu tidak kekal, maka orang yang ada yang berbuat di situ kena kekal juga. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita berdoa terus kepada Allah Ta'ala supaya kita mati tetap terus di dalam beriman, tetap di dalam keadaan beragama Islam. Di antaranya lagi, supaya iman kita tetap di antaranya adalah usaha kita, jangan kita memusuhi wali Allah, jangan memusuhi alim ulama, jangan memusuhi. Karena apa sebabnya? Karena itu ditakutkan mati kita kada beriman. Karena sudah banyak kisah dan ada salah satu kisah pula yang menunjukkan orang itu matinya kada beriman karena sebabnya karena memusuhi. Sebenarnya bukan memusuhi, karena kada percaya. Karena kada percaya dengan kawalian seseorang, maka matinya pun kada beriman. Itu usaha, kiat-kiat, tips, artinya supaya kita tuh matinya beriman. Nah, itu tadi itu nang dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aksiru min zikri hazimil lazat. Perbanyaklah daripada mengingat. Mengingat yang menghancurkan kelezatan. Perbanyaklah daripada sesuatu yang mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, kenikmatan di dunia ini. Apa ya yang menghancurkan kenikmatan? Yaitu kematian. Itu perbanyak aja lagi. Wa kafa bil mauti wa'izo, dan cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Jadi ingat terus mati, Ya ingat mati ya berarti, cuman matinya kayak apa aku? Kayak apa aku matinya? Aku nih pacang mati, lalu matinya kayak apa? Aku nih pacang matinya nang kayak apa? Ingat terus toh. Jadi itu adalah nasihat yang paling baik. Cukuplah jar Rasulullah SAW, kematian itu menjadi nasihat bagi kita sabarataan. Nah, ketiga tadi, maka untuk yang sepertiga untuk ulat itu jasad kita. Cuman ada juga orang yang kada hancur, ada juga kan banyak kayak kisah orang ada hancur. Nah, jadi bagaimana kiat-kiat takutannya kita awak nih hancur, awak buruk. Nah, biar soalnya mencium orang baharok mau pemandian bisa mungkin soalnya pemandian yang mencium bau bangkai manusia, membangkai tikus banyak kayak mencium rajakai, karena laos kan beulat tuh. Ini ulat tuh timbul sorangan, belatung tuh. Bukan berasal dari tanah, bukan cacing jangan makan anunya jasadnya. Nya nang memakannya belatung itu tumbuh dari jasad kita seorang. Apa tuh ngarannya? Ini tumbuh berasal daripada awak nah hancur tadi tuh. Digeranya minyak, dimakaninya. Jadi hancur awak kita. Makanya jar kalau tukang mandi ada tukang mandi lah. Jadi basuhan terakhir itu pakai kapur barus. Nah, itu kan tips caranya cara manusia supaya tak awet sedikit jasad kita tuh pakai kapur barus. Jadi basuhan terakhir itu pakai kapur barus. Sedikit aja asal pakai baru. Jadi jangan pulang disimbur pulang banyu kambang supaya harum, jangan. Basuhan terakhir itu sesuai hadis Nabi, jar Nabi basuhan terakhir itu pakai kapur. Buat kapur barus, kapur bahari Nabi itu makanya kita ada tahu lah. Kita kan kapur itu kapur barus sebenarnya. Nah, ini basuhan terakhir itu kapur barus. Itu sunnah Nabi. Nampaknya sunnah. Di dalam kitab Sabilal Mu'tadin itu supaya mengawetkan jasad, kemudian supaya menghalangi binatang-binatang itu mendekat kepada jasad mayat tadi itu. Nah, itu supaya tujuannya. Ya tuh ulun rancak kayak mencium orang orang bangkai itu. Bangkai manusia rancak mencium.
ada tuh orang yang membawa mobil tujuh kemana, ke kota baru ke kemana kah, keluar kota, model kayak travel gitu. Nah jadi ada perampok, jadi dibuangnya, motornya diambil, uangnya dibuangnya. Berapa hari ini tetamu kita, nah ini suatu bakak daunnya dia cium aja bau anu tadi kan menjual kayak Jepang, soalnya bau manusia buruk. Bangkak sudah awaknya kadang buat lagi pati itu dibuat karena kalau bangkak awak. Nah artinya apa, tubuh manusia itu pakai kalau sana bangkak-bangkaknya pecah. Nah pecah itu karena ada ulat. Lalu kan ada amalan. Nah amalan itu karena kita sudah berilmu kan, artinya manusia itu kadang kekalnya termasuk tubuh kita itu dimakan ulat. Maka membaca amalan apa namanya, membaca amalan tabarak. Nah surah tabarak itu diamalkan setiap malam. Nah berapa menit ya tuh membaca tuh kan sawat 5 menit tersawat bisa 2 menit, dia kalau naman ancap membaca 2 menit untung 3 menit lah gitu. Nah orang padangan sembahyang sunat ulun baca, orang tutong sembahyang sunat ulun untung membaca anu tadi surah tabarak. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kami habis baca. Malam nih, maghrib atau malam. Teraja pokoknya kan malam. Ujar guru saya kemudian baca tuh anak guring itu langsung kata amalkan itu ngalih pian amalan anak guring ngalih kan apakah amalan anak guring ngalih karena ngantuk tuh guring berabah kada anak guring kada tarabah guring bahkan bacanya aman ya Allah yahu ya Allah yahu memula anak guring tuh nah babaya anak baparabah kepala babaya yang merabahkan kepala baca aja tuh ya Allah yahu ya Allah yahu ya Allah yahu sampai tuh guring. Itu justru terbukti itu pemberian wali Allah Ta'ala anang zainal ilmi, wali Allah Ta'ala anang ilmi ya zainal ilmi. Nah itu di kalampayan amun kada terbukti justru jangan diamalkan amalan kone sekali kada hitungan sampai teguring ya Allah yahu ya Allah yahu ya Allah yahu sampai teguring ya tujuan amalan guring itu kali dibaca itu nah kecuali di istilah guring nah itu amalannya. Jadi sini jangan mengkada terbukti jangan diamalkan sekalinya sedian ada orang sedian aku menyaksikannya seorangnya sedian mana kubur 3 tahun dah orang tuh bakubur sekalinya pian kada hancur, jangankan awaknya kain kapannya aja kada hancur kada riget kain kapannya tuh kada riget dan kada hancur awaknya. Nah itu kok membuktikan seorang sedian jar sedian tadi itu jar wali Allah Ta'ala tadi itu amunnya kada terbukti jangan diamalkan sedian itu jar amunnya kada hancur hilang tuh jasadnya sama sekali tadi tabuk ada lagi jasadnya. Nah itu bisa hilang bisa kada hancur. Ya Allah yahu ya Allah yahu huwa lah huwa tuh huwa artinya ya Allah yahu. Baik kita baca hu ya Allah yahu ya Allah yahu ya Allah yahu ya Allah yahu sampai terguring. Nah itu kiat jasad kita semuanya yang mengkada kawa itu kan atabarak barang tabarak tuh diamalkan setiap malam itu menolak daripada azab kubur kemudian supaya kita hancur. Wallahu a'lam bishawab. Intahalal min faridha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.